siyadati. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat Dewan Asatis dan Asatidah yang berkenan hadir pada acara malam hari ini, dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati yang insya Allah masuk surga, amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersolawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukrina wa Maulana Muhammad bil lafzil karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah saya. Langsung saja saya akan menyampaikan sebuah pidato yang awalnya dari sepatah dua patah kata, kemudian saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, kemudian saya rangkum menjadi sebuah karya dengan tema Santri untuk Negeri NKRI. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud kita untuk terus berupaya sekuat jiwa dan raga agar selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan ialah senantiasa menghormati serta memuliakan orang tua, guru, dan orang-orang yang telah mendidik kita. Hal itu merupakan pendidikan moral yang harus terus kita pertahankan untuk mewujudkan peradaban dunia yang mulia. Di antara lembaga pendidikan tertua yang memiliki peran besar dalam menjaga moral dan karakter umat ialah pesantren. Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, pesantren telah terbukti memiliki kontribusi yang besar dalam menanamkan keluhuran akhlak dan juga menjadi bagian besar dalam mewujudkan kemerdekaan melalui perjuangan kiai dan santri-santrinya. Peran vital ini diwujudkan dengan pengakuan pemerintah yang menjadikan bulan Oktober, tepatnya tanggal 22, sebagai momentum Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Namun, tanggal 22 ini bukan hanya sekedar perayaan simbolik. Waktu tersebut adalah hari refleksi kebangsaan dan spiritualitas. Saat bangsa Indonesia mengenang peran besar pesantren, kiai, dan santri dalam perjalanan kemerdekaan, pendidikan, dan pembentukan karakter umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran pesantren dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan. Sejak masa penjajahan, pesantren telah menjadi pusat pendidikan, perlawanan, dan pergerakan sosial. Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 menjadi tonggak sejarah yang menginspirasi lahirnya Hari Santri. Seruan itu menegaskan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Jika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, maka ujian pertama yang dihadapi bangsa Indonesia terjadi pada 10 November 1945. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan ujian pertama bangsa Indonesia tersebut? Jawabannya adalah para kiai dan santri yang
1945. Dari sejarah tersebut bisa kita pahami bahwa kiai, santri, dan pesantren merupakan aset yang berharga yang harus terus kita rawat. Pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan agama, tetapi benteng kebudayaan dan moral bangsa. Di tengah arus modernisasi dan sekularisasi global, pesantren tetap konsisten menanamkan nilai-nilai ketawaduan, keikhlasan, serta kesetiaan kepada ilmu serta guru. Pesantren mencetak generasi yang kuat, sebagaimana jawaban dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida, yang artinya hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kematian mereka, maka mereka mengkhawatirkannya. Maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah dalam urusan anak yatim orang lain. Maka mereka juga berkata dengan perkataan yang benar kepada orang yang sedang akan meninggal. Sementara para kiai menjadi penjaga warisan spiritual dan moral masyarakat, bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai panutan dan pengayom yang menuntun umat di jalan tengah, dan sebagai pewaris keilmuan Nabi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan mencari dia yang jauh.